sampean jadi marhen, gitu, tetap menjalankan konsepsi marhen itu gatok. Iya. Tapi pada saat yang bersamaan iso kemaki itu loh Mas di medsos, iya. satu. Di medsos. Yang kedua duitnya lumayan. Nah itu loh. Iya. Kalau cari duit jenengan dari Simpang 5 sampai jalan sampai Tugu Muda, itu jenengan cari duit itu dianggap gila jenengan. Duit dicari di mana loh duit? Orang tapi kalau Anda bekerja kan beda gitu. Menjadi petani itu sampean nanem, setelah itu menyerahkannya pada alam, menunggu panennya sampean bisa nulis dan riset. Sampean jadi marhen, gitu, tetap menjalankan konsepsi marhen itu gatok. Iya. Tapi pada saat yang bersamaan iso kemaki itu loh Mas di medsos, satu. Di medsos. Yang kedua duitnya lumayan. Nah itu loh. Iya. Nah, menurut sampean bisa enggak? Jadi tidak terlibat pinjol. Bisa. Iya. Bagaimana caranya Mas? Jadi petani itu ngapain utang? Dia satu benih jadi satu dompol. Iya. Oke. Jadi kalau orang nanam padi, saya bilang petani miskin di mana? Saya itu untuk 1 hektar itu butuh 25 kilo itu boros. Bisa 5 kilo. Tanam satu, lebih lebar lagi, lebih tertata lagi, tekniknya lebih bagus. Iya. Kalau masalah lama, proses alam, biarin aja. Artinya harus ada prosesnya gitu loh. Nah, yang itu yang perlu dipikirkan kan sepanjang masa tunggu sampai punya duit itu ya Mas Aryo. Kalau kita kan udah pinjol lagi tuh ya. Nah, ya kan ada hobi lainnya. Ya. Ada yang musik, ngamen, jadi artis, bertani nggak apa-apa. Ya. Ada yang jadi dosen boleh, ada yang menulis kayak jenengan boleh-boleh aja. Artinya proses itu biarin aja berjalan sambil bertani, tapi kan intinya kesibukan diri. Ya. Berarti bisa saja kita jadi petani, sementara untuk menunggu hasil itu bisa di-cultivate, bisa dipanen dan bisa dikapitalisasi, dijual di luar, ya kita melakukan hal yang lain. Hal yang terpadu. Itu menarik itu. Itu sebenarnya sesuatu yang disukai oleh kaum milenial. Iya. Jadi kehidupan kita itu terpola bergaya. Jadi kalau pertanian itu peternakan kotor, itu harusnya terpadu Mbak. Ada pertanian, ada peternakannya gitu. Ada kesibukan itu. Ada lifestyle yang dijual juga ya. Jangan cari duit bahkan. Kalau cari duit jenengan dari Simpang 5 sampai jalan sampai Tugu Muda, itu jenengan cari duit itu dianggap gila jenengan. Duit dicari di mana loh duit? Tapi kalau Anda bekerja kan beda gitu. Ketika sampean dengan gelar master lalu memutuskan untuk jadi petani, nuwun sewu, ana sing gelem dadi bojomu itu loh. Itu penting loh, Jum. Ya, master itu penghambat sebetulnya. Oh iya. Wah, ini menarik ini. Banyak lulusan sarjana MPA itu hanya pandai membuat laporan. Iya. Rata-rata entrepreneur itu rata-rata enggak kuliahan. Bahkan enggak sekolah. Iya. Bener kan? Aplikatif tapi. Sampai S3 paling konsultan maksimal. Betul. Iya, betul. Beda. Jadi bagaimana mengemas ilmu-ilmu yang luas ini. Misalnya akunting kalau yang dipelajari keuangan, ngitung keuangan negara ngitung gampang gitu. Iya. Tapi ngitung bagaimana jual sayur dengan modal 1 juta tapi sore bawa uang 1.500.000. Nah, itu antropologi. Akuntan sekarang nggak dididik filsafat, di antropologi tiba-tiba harus mempelajari multivariat gitu. Sebetulnya itu. Makanya di Amerika. Makanya mungkin lebih mudah cari istri juga ya, karena ibu-ibu rumah tangga kayaknya kalau diajak teoritis susah ya Mas. Langsung hasilnya. Enggak, waktu itu ada perempuan yang mau sama Mas Dumadi, itu pendekatannya sampean gimana itu waktu itu?
pakai marhenisme. Pakai marhenisme mesti ora. Eta nonton bioskop barang ta mestine. Enggak. Oh, serius? Iya. Saya PDKT piye? Saya mengucapkan jatuh cinta di Giri Tunggal. Taman Makam Pahlawan, disaksikan para pahlawan. Wah, hebat juga ya. Pada susi motor saya mogok lagi. Berarti ya diajari pacaran secara spiritual juga itu ya. Dia Pacaran bisa, yang instan. sampean menikah berapa tahun udah? Menuju 5 tahun. Menuju Bisa 5 tahun. Tapi lama-lama ketahuan Iya. polanya Mas Jumadi itu. Iya. Bahwa jadi marhainis, Iya. ya kan? Tapi tetap jadi petani. Iya. Kenapa dia bisa tetap jadi petani dan pada saat yang bersamaan dia masih bisa jadi intelektual, masih jadi religius juga. All in. Itu menarik sebenarnya, berangkat dari konsepsi beliau bahwa menjadi petani itu sampean nanam, setelah itu menyerahkannya pada alam, Oh iya. menunggu panennya sampean bisa nulis dan riset. Itu musik. Nah, Masih juga jadi sebenarnya yang dia dapatkan kegiatan-kegiatan. ya Iya. kebebasan finansial. Oh iya ya betul ya. Masih Ketika ada sudah ditanam, dia tinggal nunggu hasil. panennya. Iya, kepasrahan ada. Waduh. Iya, masih bisa bikin kegiatan pemberdayaan ya, Mas. Nah, itu. Nah, itu masa itu. Suatu ketika bisa terjun ke politik itu, Mas. Bisa enggak sambil nunggu panen, Menunggu panen. sampean juga menunggu kader sampean ngumpul dan kemudian bisa jadi caleg misalnya gitu. Iya. PSI gitu misalnya, Mas. Bisa partai apa? Partai final Piala Dunia. Partai besar. Oh, gitu. Oh, ini menarik ini sebenarnya. menarik. Akhirnya ketemu kan? Iya. Seorang marhen yang juga religius ya kan, tetap memelihara intelektualitas, kok bisa dia ternyata sudah dapat kebebasan finansial sebagai seorang petani. Iya, itu yang tidak Itu loh. belum kita miliki ya, Mas. Kebebasan waktu Saya tiap luang hari juga belum ada. masih bisa menulis, masih bisa riset. Andai kata mau sekolah dokter, nggak bingung cari biaya SPP, ya kan, Mas? Beda dengan kita. Penulis kausa. Wah, iya. Terus cocoknya honorer kaosan. Honorer kaosan. Nah, selain pertanian, pasti banyak ya bidang-bidang lain yang bisa menerapkan marhainisme di masa sekarang. Sebetulnya menenis itu kan di orang itu kan tatanan peradaban di manusia ada. Jadi menenis jadi sebuah bentuk sebab hanya pertanyaan kan ada disebut pedagang. Iya, Satu juta berangkat bawa uang 1 juta, pulang bawa uang 1,5 juta. iya, Ada sepeda keliling jualan sayur. Kan enggak ya. Dan faktor produksi. bergaji bulanan. Iya, iya. Ya kayak jenengan bilang tadi, faktor produksi itu juga termasuk keringat sendiri itu tadi ya. Ya, intelektual. Kayak gitu. Itu menarik, itu berarti kayak anak muda sekarang, para pembuat konten, penjual online, dan Bukan faktornya. Aset. wah, intangible asset. Sudah aset. Iya, betul. Aset itu ada nilai lebihnya. Iya, Jadi aset. Jadi ia sudah dinilai bukan dari ukuran jam, mereka usul nilai lebih kreatif. Karena ya. Dari situ dia Ada satu konten kreator mungkin di salah satu platform media sosial itu yang menarik banget karena dia menceritakan kehidupannya sebagai seorang petani, tukang arit. Nah, itu saya lupa. Dia bikin satu seri kreasi di media sosial tersebut itu tentang temanya namanya aritmatika. matikan. Saya lupa namanya siapa. Mungkin teman-teman ada yang ingat. Siapa, Mas? Tombro.
Tombro Widodo, nanti kita tag beliau. Itu menarik sekali. Dia membuat satu tayangan tentang bagaimana mengarit yang baik dan benar, gitu kan. Di-upload di media sosial dan luar biasa ternyata viewernya dan sebagainya. Begitu banyak ide yang muncul dan dia melakukannya dengan sangat sederhana sebenarnya, tapi semua ide di dalam kreasinya itu kena semua. Tentang bagaimana caranya ngarit. Sudut yang harus diambil adalah 45 derajat. Truk. Nah, itu menarik sebenarnya. Nah, kalau itu misalnya dilihat manusia kayak gitu termasuk marhen enggak? Tapi itu juga pertanyaan orang. Oke. Lain Dan deret ukur tadi. Oke. makhluk. Jadi kapan di usianya alhamdulillah sekarang menjadi 100%, bahkan ada ini itu uniknya. Pertanian ya 1 hektar 7 ton bisa menjadi 10 ton itu sudah nanti berkembang itu. Nah, kalau tanahnya Mas Dumadi berapa hektar? 20-an? Kalau saya paling bodoh ya. Kalau 1 hektar 7 ton itu tandanya bisa 10. Kalau tanahnya Mas luasnya? Tanahnya sampean berapa hektar? Kalau saya tanahnya itu belum masuk kriteria, belum masuk kriteria menengah. Wah, itu mungkin yang bikin kita ragu. Iya. Masih butuh keringan. Iya. Iya. Kalau Pinang tidak pernah ingin beli tanah properti, belum bisa. Berarti pemahaman bahwa petani tidak berkurang. Nah, kalau orang yang tidak punya lahan kayak saya dan Mas Aryo kayak gini, kan mau bertani ya jadi ragu-ragu gitu ya. Oh, ada juga ya. Jadi pertanian itu kalau tinggal mana ada aku hidroponik aeroponik. Iya. Yang belum kita temukan air. Oh iya betul. Tapi seperti metik jeruk. Oh di itu di atas. Oh iya. Itu. Jadi kayak kami yang nggak punya lahan ini juga bisa bertanam selain menanam kebajikan ya? Bisa. Masih ada harapan ya? Luar biasa sebenarnya bertemu sama Mas Dumadi ini ya. Jadi ada sesuatu yang tidak laku di desa. Nah, bunga kok di desa itu cuma dipetik oleh tetangga. Betul, bunga ada nilai tambahnya. Bunga di tepi jalan. Iya. Kira ono bungane nih. Pasti lagunya pas yang-yangan ya. Lagunya pas yang-yangan. Angkatane Gus Plus mesti ngak-ngok kok itu. Marhain sejati. Marhain, sejati. Ini bukan permasalahan pus-pusnya dengan penatik. Iya. Jadi kita itu konteks. Iya. Buka semua juga. Iya. Sekelas Gus kreatif diceritakan kalau juga itu ke Indonesia arti cuma masalahnya lagi perang sama Malaysia, kenapa kamu di Malaysia? Oh, masalahnya sesederhana itu. Kalau era kita kayaknya itu pemusiknya bukan itu ya, tapi Richard Marhain. Richard Marx. Kayak gitu. Luar biasa nih bisa ngobrol-ngobrol sama Mas Dumadi gini. Kapan-kapan mungkin kita bisa ke lahan Mas Dumadi. Kita panen mungkin apa, bisa main ke lahan pertanian Anda. Wah. Memetik bunga desa. Dapatnya bunga di tepi jalan itu tadi. Iya, bunga di tepi jalan. Nanti kapan-kapan kita main ke sana, kita lihat teman-teman seberapa besar sebenarnya lahannya Mas Dumadi ini sehingga dia bisa punya kebebasan finansial itu tadi. Orang marhain. Itu menarik itu perlu ditelaah secara lebih mendalam. Demikian teman-teman obrolan kita hari ini dengan Mas Dumadi.
seorang petani marhaen, ya, yang pada saat yang bersamaan juga researcher, yang saat yang bersamaan juga seorang penulis dan seorang anggota Banser. Ini yang menarik ini sebenarnya. Tapi kayaknya waktunya kita sudah sampai di penghujung. Oke, hari ini pertemuan kita dengan Mas Subadi sangat menarik, ya. Seorang petani yang marhaen, seorang researcher pada saat yang bersamaan, juga seorang penulis lepas, dan dari situ kita bisa memahami kenapa seorang petani yang marhaen bisa jadi penulis dan researcher, karena ada kebebasan finansial. Ini yang menarik. Kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Sampai ketemu. Salam Indonesia, salam sejahtera.